Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah Kalkulus Vektor. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan materi kita pekan lalu. Pekan lalu kita sudah membahas tentang operasi pada vektor secara geometris. Nah, pada hari ini kita lanjutkan operasi pada vektor secara aljabar. Jadi, di awal akan kita bahas, bisa dilihat di slide ya, vektor dalam ruang dimensi 2. Jadi dalam ruang dimensi 2, kita itu mengenal ada sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi dalam hal ini vektor A diwakili oleh titik OB. Vektor itu kan diberi nama sesuai dengan pangkal dan ujung. Jadi kalau dalam hal ini pangkalnya O, ujungnya di B, vektor A bisa diberi nama A sama dengan OB. Atau kita lihat vektor yang sejajar, yaitu sejajar dengan PQ. Jadi vektor A sama dengan vektor OB sama dengan vektor PQ. Kemudian vektor B sama dengan vektor RS sama dengan vektor KL. Nah, dalam hal ini, untuk menunjukkan vektor dalam ruang dimensi 2 atau bidang datar dapat digambarkan dalam kartesius tegak X, O, Y. Jadi O itu kan pusatnya ya, 0,0. Seperti pada gambar yang tadi. Nah, dalam hal ini, vektor A, kita anggap angkanya 32, karena kalau kita kembali ke slide tadi, ini kan kalau kita hitung, ada 3 kotak di sumbu X-nya. Ini, 3 kotak di sumbu X, 1, 2, 3. Berarti ini 3 ya. Kemudian sumbu Y-nya dia ke sini, 1, 2, ada 2. Berarti ini angkanya 2, maka vektor A-nya adalah 3,2. Atau kalau kita buat seperti matriks, 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Yang diwakili oleh OB atau PQ dan vektor B 4,-2 dengan cara yang sama. Diwakili oleh KL atau RS. Jadi penulisannya bisa ke sini ya, atas bawah. Kemudian yang difokuskan dalam materi ini salah satunya adalah menentukan panjang vektor. Panjang vektor bisa dicari, perhatikan penulisannya ya, jangan salah. Panjang vektor atau besar vektor dari A dituliskan dengan garis lurus di bagian sisi kiri dan sisi kanan, seperti tanda mutlak ya. Nah, seperti tanda mutlak ini kalau dalam vektor, maksudnya adalah panjang vektor. Jadi, panjang vektor A bisa dicari dari rumus A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 diakarkan. Jadi dipangkatkan 2 dulu masing-masing, dijumlahkan, baru diakarkan. Contoh, jika A32 angka yang tadi ya, dan B4-2, maka panjang vektornya dapat dicari sebagai berikut. Panjang vektor A dipangkatkan 2, jadi ini angkanya 3 pangkat 2, ini 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 kan 9, 2 pangkat 2, 4, berarti hasilnya 13. Kemudian vektor B, sama caranya masing-masing dipangkatkan 2, 4 pangkat 2, ditambah min 2 pangkat 2, jadi 16 ditambah 4 sama dengan 20. Oke, yang berikutnya. Jika A diwakili oleh PQ, maka dapat kita katakan bahwa PQ diperoleh dari hasil Q dikurangi P. Nah, ini perlu saya garis bawahi, jangan sampai tertukar. PQ itu berarti Q dikurangi P. Kita balik ya, yang belakang dikurangi yang depan. Jangan terbalik, karena kalau terbalik hasilnya salah. Hal yang sama juga pada B yang diwakili oleh KL. Berarti untuk mencari KL, L dikurangi K, kita balik, belakang dikurangi depan. Contoh, misal ada vektor titik P, min 5,7, titik Q 0,10, dan titik R 7,-3, maka tentukan vektor U yang diwakili PQ. Nah, dalam hal ini, PQ berarti kita balik tadi ya, ini berarti kita cari dari Q dikurangi P. Kemudian QR berarti kita cari dari R dikurangi Q. Belakang dikurangi depan. Nah, kita jawab. Yang pertama, U sama dengan PQ. Tadi kan ditanyakan vektor U ya, yang diwakili PQ. Berarti U sama dengan PQ, Q dikurangi P. Kita masukkan titiknya. Q-nya tadi 0,10, P-nya min 5,7. Berarti penulisannya seperti matriks ke bawah 0,10 dikurangi min 5,7.
Ini yang atas 0 dikurangi min, jadi plus ya, 0 plus 5. Kemudian yang bawah 10 dikurangi 7. Berarti ketemulah hasilnya vektor U 5, 3. Atau penulisannya dapat diubah seperti ini. Yang bagian awal itu kita tambahkan I, kalau dalam fisika dulu kan pernah belajar ada bentuk seperti ini ya. U sama dengan 5I ditambah 3J. Jadi yang pertama itu kita tambahkan I, yang kedua tambahkan J. Kemudian tanda plus minus sesuaikan dengan angka. Kalau angkanya positif berarti di sininya plus, kalau angkanya negatif berarti di sininya min. Untuk yang B, V, vektor V diwakili oleh QR, yaitu R dikurangi Q. Tadi kita balik, belakang dikurangi depan. N-nya 7 min 3 dikurangi 0, 10. Berarti 7 dikurangi 0, bawahnya min 3 min 10. Hasilnya adalah 7 min 13. Atau dapat dituliskan U sama dengan 7I plus 7I min ya, min 13J. Karena angka dari yang ada di sumbu Y yaitu adalah min 13. Paham ya? Lanjut. Contoh yang ketiga, dengan cara yang sama, tadi kan contoh 2, kita hanya mencari vektornya saja. Nah, contoh yang ketiga, kita mencari, perhatikan di soal nih. Di soal lambangnya beda loh, kalau tadi kan AB saja. Kalau ini lambangnya ada garis kiri kanan, ini ada garis kiri kanan. Berarti kalau ada garis lurus seperti garis mutlak, maksudnya yang ditanya adalah panjang. Panjang vektor. Nah, panjang vektor ini bisa dicari, tadi ada rumusnya panjang vektor. Yang pertama yang ditanya panjang vektor AB. Kita cari dulu vektor AB-nya, berarti B dikurangi A. Kita masukkan 0 min 2 dikurangi min 2 min 3. Jadi kita cari vektor AB-nya, ketemulah angkanya 2 dengan min 5. Baru kemudian kita cari panjangnya. Panjangnya tadi rumusnya dikuadratkan. 2-nya dikuadratkan, kemudian min 5-nya dikuadratkan, hasilnya diberi akar. 4 ditambah 25 berarti akar 29. Jadi jangan tertukar, diakarkan dulu baru dikuadratkan ya. Tidak, tapi dikuadratkan dulu masing-masing, dijumlahkan baru dikuadratkan. Jangan lupa di bagian ini, min 5 pangkat 2. Negatif itu kan kalau dipangkatkan 2, negatifnya hilang ya. Jadi di sini min 5-nya dipangkatkan 2, hasilnya adalah 25. Tanda negatifnya sudah hilang. Jangan sampai tertukar. Kemudian yang kedua, untuk mencari BC dengan cara yang sama, yaitu C dikurangi B. Jadi 7 min 1 dikurangi 0 min 2, hasilnya adalah 7, 1. Mencari panjangnya dengan langkah yang sama, yaitu 7 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 diakarkan. Hasilnya adalah akar 50. Mudah ya. Nah, yang berikutnya, tadi kan sudah kita bahas vektor dalam ruang dimensi 2. Nah, ini vektor dalam ruang dimensi 3. Sama kok sebenarnya. Bedanya apa? Kalau dalam ruang dimensi 2 ada sumbu X dan Y. Kalau dalam ruang dimensi 3, sumbunya nambah 1. Jadi X, Y, dan juga Z. Nah, sistem koordinat ruang, vektor dalam ruang digambarkan dalam sistem koordinat ruang, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y yang mendatar, sedangkan sumbu Z itu vertikal. Jadi kalau kita ibaratkan suatu ruangan, sumbu X itu yang ke samping, sumbu Y itu yang ke depan, sumbu Z itu yang ke atas. Nah, ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di titik pangkal 0,0,0. Ada 3 ya. 0 yang depan X, 0 yang sebelahnya lagi Y, 0 yang belakang itu Z. Nah, vektor basis atau vektor satuan, ini yang saya bilang tadi ada I, J, K. Jadi, kalau yang sumbu X dinyatakan dengan I satuan, sumbu Y dinyatakan dengan J, kemudian sumbu Z dinyatakan dengan K. Sehingga, kalau ada vektor U dituliskan I ditambah 2J min 3K, berarti sama saja penulisannya kita ambil angkanya. I itu kan maksudnya 1I, satunya nggak ditulis ya, jadi I-nya angkanya 1, berikutnya angkanya 2, berikutnya angkanya min 3. Cukup tuliskan angkanya. Mudah ya. Nah, yang berikutnya, sama dengan vektor satuan tadi, vektor dimensi 2, panjang vektor dicari dari akar, karena dia ada 3, maka di sini saya anggap
konstanta dari I itu A1, konstanta dari J itu A2, kemudian dari K itu A3, koefisien ya, bukan konstanta. Jadi, untuk mencari panjang vektor bisa dicari dari akar, masing-masing koefisien kita pangkatkan 2. A1 pangkat 2, tambah A2 pangkat 2, tambah A3 pangkat 2. Sehingga, tadi kan angkanya 1, 2, min 3 ya. Nah, ini 1 pangkat 2, ditambah 2 pangkat 2, ditambah min 3 pangkat 2. Kita jumlahkan 1, tambah 4, tambah 9. Sehingga panjang U diperoleh dari akar 14. Bisa? Lanjut ya. Contoh yang berikutnya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Saya buatnya, kita nyari dulu nih. Ada vektor A, ada titik A, ada titik B. Yang ditanya panjang vektor AB. Kita cari dulu. AB itu tadi B dikurangi A. Belakang dikurangi depan. Yang B, 0 min 7, 11. Penulisannya ke bawah ya. Min 4, 14, 3, min 2 ini. Kemudian saya pindahkan sebelahnya 0 dikurangi 14. Yang sumbu Y-nya min 7, min 3. Yang sumbu Z-nya 11 tambah 2. Kenapa? Karena di sini min, di sini min lagi. Jadi di sininya plus. Ketemulah angkanya ini min 14, min 10, dan 13. Baru kemudian setelah vektor AB ketemu, kita cari panjangnya. Apa tadi rumus panjang? Akar. Kemudian masing-masing titik dipangkatkan 2. Min 14 pangkat 2 ditambah min 10 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2. Hasilnya ada 465. Paham ya? Oke, cukup sekian contoh dari saya. Selamat belajar. Jangan lupa dicatat materinya dengan baik. Berikutnya silakan dikerjakan tugas yang saya berikan. Semoga mahasiswa sekalian mendapatkan nilai yang terbaik. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.